Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wihania Raras Arinindya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai pengertian rubrik. Rubrik adalah suatu panduan bagi fasilitator pembelajaran untuk melakukan penilaian yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Rubrik dapat pula digunakan sebagai umpan balik terhadap mutu pekerjaan siswa atau mahasiswa. Dalam suatu rubrik terdapat satu set kriteria yang digunakan untuk menilai kinerja suatu kelompok atau individu dengan menyertakan angka capaiannya. Rubrik merupakan salah satu asesmen alternatif yang dapat digunakan untuk mengukur dan menilai siswa secara komprehensif. Mengapa dikatakan komprehensif? Karena kompetensi atau kinerja peserta didik tidak hanya dapat dilihat dari akhir proses pembelajaran, tetapi pada saat proses berlangsungnya. Rubrik dapat berfungsi sebagai penuntun kerja dan sebagai instrumen evaluasi. Arifin dalam bukunya halaman 78 tahun 2011 mengemukakan bahwa rubrik sebagai suatu alat penskoran yang terdiri dari daftar seperangkat kriteria atau apa yang harus dihitung. Artinya, rubrik digunakan sebagai panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan guru dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kerja siswa. Rubrik perlu memuat daftar karakteristik yang diinginkan yang perlu ditunjukkan dalam suatu pekerjaan siswa disertai dengan panduan untuk mengevaluasi masing-masing karakteristik tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat rubrik penilaian. Menurut Imade Suparta Utama, rubrik penilaian memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, rubrik penilaian dapat dijadikan sebagai pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas. Yang kedua, rubrik penilaian dapat memuat informasi mengenai bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan peserta didik. Lalu yang ketiga, rubrik penilaian dapat memotivasi peserta didik untuk belajar lebih aktif. Yang keempat, rubrik penilaian dapat membantu peserta didik untuk menyusun strategi pembelajaran serta mengukur capaian kemampuan pada dirinya sendiri ataupun kelompok belajarnya. Yang kelima, rubrik penilaian dapat memberikan umpan balik secara cepat dan akurat pada peserta didik. Yang keenam, rubrik penilaian dapat dijadikan sebagai instrumen untuk refleksi bagi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Dan yang ketujuh, rubrik penilaian dapat dijadikan sebagai pedoman untuk melakukan proses pembelajaran serta proses penilaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, rubrik penilaian juga memiliki manfaat pada tiap tahap proses pembelajaran. Yang pertama, yakni tahap sebelum pembelajaran. Pada tahap sebelum pembelajaran ini, rubrik penilaian memiliki 3 manfaat. Yang pertama adalah dengan adanya rubrik penilaian, maka peserta didik dapat mengetahui kriteria penilaian. Yang kedua, setelah mengetahui kriteria penilaian, maka dari itu peserta didik dapat dengan mudah menyusun strategi pembelajaran. Yang ketiga, rubrik penilaian bagi seorang guru dapat mempermudah tugasnya untuk menjelaskan bagaimana kinerja peserta didik akan dinilai. Lalu yang kedua adalah tahap saat proses pembelajaran. Pada tahap ini, terdapat 2 manfaat rubrik penilaian. Yang pertama adalah bagi seorang guru, rubrik penilaian dapat digunakan sebagai framework yang detail untuk menjelaskan bagaimana kinerja peserta didik. Lalu yang kedua adalah rubrik penilaian bagi seorang guru dapat mempermudah dirinya untuk melakukan umpan balik secara cepat dan akurat terhadap peserta didik. Lalu yang ketiga adalah tahap setelah pembelajaran. Pada tahap ini,
terdapat satu manfaat dari rubrik penilaian, yakni rubrik penilaian dapat memberikan informasi yang penting mengenai mutu kinerja dari peserta didik terkait dengan kriteria yang telah ditentukan. Selanjutnya ialah macam-macam rubrik penilaian. Rubrik penilaian dibagi menjadi 3, yakni rubrik analitik, rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi. Rubrik analitik adalah rubrik yang umum digunakan untuk penilaian kinerja mahasiswa. Rubrik ini digunakan untuk melakukan asesmen tugas-tugas yang dapat dibagi ke dalam domain atau kriteria yang dapat diakses secara individu. Nah, untuk yang kedua, rubrik holistik. Rubrik holistik adalah rubrik penilaian yang digunakan bila ada kesulitan atau tidak memungkinkan adanya pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Nah, untuk yang terakhir adalah rubrik skala persepsi. Rubrik ini memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dapat dideskripsikan, namun tetap diberi skala penilaian atau skor penilaian. Oke, selanjutnya adalah contoh penyusunan rubrik penilaian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada 3 jenis rubrik penilaian ya. Yang pertama adalah rubrik analitik, lalu rubrik holistik, dan rubrik skala persepsi. Untuk penyusunannya, yang pertama yaitu rubrik analitik. Rubrik analitik ini paling umum kita jumpai seperti di rapor-rapor siswa. Penyusunannya ada beberapa poin yang harus teman-teman perhatikan, seperti gambar yang sudah kami sediakan ya di samping. Yang pertama ada kriteria atau dimensi. Nah, kriteria atau dimensi ini adalah poin-poin yang akan teman-teman ambil nilai dalam sebuah tugas yang diberikan pada peserta didik. Selanjutnya adalah pembagian nilai. Nah, di sini kita contohkan ada 5 pembagian nilai, yaitu sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Tapi di sini nanti teman-teman bisa memakai opsi lain. Tentunya tidak harus pembagiannya 5 poin ini. Yang ketiga ada nilai masing-masing kriteria. Nah, setelah teman-teman menentukan kriteria yang akan dinilai dan pembagian poin-poinnya, teman-teman bisa memberikan penilaian pada kriteria-kriteria yang sudah ditentukan tadi. Nah, yang terakhir adalah nilai total. Nah, nilai total ini adalah jumlah keseluruhan dari nilai masing-masing kriteria tersebut. Selanjutnya adalah rubrik holistik. Nah, rubrik holistik ini biasanya digunakan apabila kita ada kesulitan atau ada pembagian penilaian suatu tugas ke dalam kriteria terpisah. Nah, di sini kita contohkan misalnya di tugas menyimak ya. Nah, di tugas menyimak itu karena ada pembagian tahapan menyimak, mulai dari menyimak yang hanya sekedar mendengarkan sampai menyimak ke tahapan yang mendapat suatu pemahaman. Nah, poin-poin yang harus diperhatikan dalam penyusunan rubrik holistik ini adalah yang pertama, grade capaian. Grade capaian ini kalau di tugas menyimak kan grade 1, grade 2 ini merupakan tahapan-tahapan tadi, mulai dari menyimak hanya sekedar mendengarkan sampai menyimak ke mendapat suatu pemahaman. Itu masuk ke grade 1, grade 2 sampai ke grade N ini. Yang kedua adalah skor atau nilai. Nah, skor atau nilai ini mungkin bisa seperti yang rubrik analitik tadi ya, bisa menggunakan pembagian nilai atau menggunakan skor angka. Yang ketiga adalah deskripsi dari grade capaian. Nah, di sini kita memberikan deskripsi dari grade-grade yang sudah kita tentukan dan penilaian yang sudah kita berikan. Contohnya mengapa teman-teman ini menyimaknya hanya sampai sebatas mendengarkan saja, karena memang konsentrasinya tidak
penuh saat di kelas, seperti itu contohnya. Yang terakhir adalah rubrik skala persepsi. Nah, rubrik ini biasanya memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberi skala penilaian atau skor penilaian. Nah, di sini kita sudah beri contoh ya, gambar di samping saya. Memang ini kelihatannya simpel ya. Yang pertama ada dimensi dan pembagian penilaian saja. Nah, dimensi ini seperti yang rubrik holistik tadi. Kalau di tugas menyimak contohnya adalah tahapan-tahapan dalam menyimak tadi. Dimensi 1, 2, 3, dan dimensi N. Nah, selanjutnya adalah pembagian penilaiannya. Di sini kita menggunakan 4 pembagian penilaian. Sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Tapi teman-teman juga bebas memberikan pembagian penilaiannya di sini. Untuk perbedaan dari ketiga rubrik penilaian ini, yang pertama, kalau untuk rubrik analitik itu kelebihannya informasi yang kita dapatkan dari rubrik penilaian ini cukup lengkap ya, karena memang di dalamnya terdapat informasi-informasi yang cukup lengkap. Kekurangannya memang dalam penyusunannya kita harus lebih rinci dan membutuhkan waktu yang lebih mungkin. Yang kedua, untuk rubrik holistik ini kelebihannya seperti yang tadi dijelaskan, bisa digunakan untuk kriteria-kriteria yang saling berkaitan, dan juga penyusunannya tidak serumit rubrik analitik. Tapi kelebihannya memang karena tidak serumit rubrik analitik itu, jadi waktunya cukup singkat untuk menyusunnya. Yang terakhir, rubrik skala persepsi. Ini rubrik yang paling simpel menurut saya, karena cuma 2 poin yang dinilai. Yang pertama adalah dimensi, yang kedua ya pembagian penilaian itu. Tapi kekurangannya informasi yang kita dapatkan itu tidak selengkap 2 rubrik yang tadi, seperti itu. Mungkin itu saja dari saya.